Kita lanjut video ke-7 dari The Psychology of Money. Kenapa menabung lebih tentang waktu daripada angka? Setiap kali bicara soal menabung, hampir semua orang bertanya hal yang sama. Berapa besar yang harus ditabung? Padahal pertanyaan yang jauh lebih menentukan adalah berapa lama kebiasaan ini bisa bertahan. Karena dalam jangka panjang, waktu hampir selalu mengalahkan angka. Banyak orang tidak gagal karena kurang uang. Mereka gagal karena tidak memberi waktu untuk kebiasaan itu bekerja. Bagian satu, kesalahan utama, terlalu fokus nominal. Kita kita terlalu terobsesi pada nominal. Kita menabung besar, merasa yang kecil tidak berarti. Akibatnya, kita menunda. Masalahnya, menunda berarti kehilangan satu hal yang tidak bisa diganti, waktu. Menabung kecil selama bertahun-tahun hampir selalu mengalahkan menabung besar tapi sebentar. Bukan karena jumlahnya lebih besar, tapi karena waktu memberi efek berlipat. Bagian 2. Waktu memberi ruang untuk salah. Waktu memberi kita satu keuntungan besar, kesempatan untuk salah tanpa hancur. Kalau kamu mulai lebih awal, kesalahan kecil tidak mematikan keputusan yang kurang cepat, masih bisa diperbaiki. Sebaliknya, kalau semua dikejar, di akhir setiap kesalahan terasa fatal, dan disitulah orang mulai panik dan mengambil keputusan buruk. Buku ini berulang kali menekankan yang berbahaya bukan rugi kecil, tapi kehabisan waktu untuk pulih. Bagian 3. Angka terlihat, waktu tidak. Kita suka angka karena angka terlihat, waktu tidak terlihat. Dan karena tidak terlihat, ia sering diremehkan. Orang yang menabung lama jarang terlihat mengesankan di awal. Tidak ada lonjakan, tidak ada cerita dramatis, tapi justru karena itulah mereka sering sampai lebih jauh. Keunggulan waktu itu sunyi, dan hal-hal sunyi jarang dihargai di dunia yang ramai. Bagian 4. Menabung sebenarnya bukan soal menjadi kaya. Menabung adalah soal melindungi masa depan dari keputusan panik. Cadangan bukan dibuat untuk pamer. Cadangan dibuat agar kita tidak terpaksa menjual, berutang, atau mengambil keputusan bodoh saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Dan perlindungan ini tidak dibangun dari setoran besar, tapi dari waktu yang cukup panjang. Bagian 5. Konsistensi mengalahkan intensitas. Intensitas terasa heroik, konsistensi terasa membosankan. Menabung besar 1 tahun, lalu berhenti 5 tahun, hampir selalu kalah dari menabung kecil 10 tahun. Yang satu terlihat serius, yang lain terlihat biasa. Tapi yang biasa itu yang bertahan. Bagian 6. Pertanyaan dewasa. Kalau ada satu pertanyaan jujur tentang menabung, mungkin ini. Apakah kebiasaan ini bisa aku jalani lama tanpa merasa tersiksa?
Kalau jawabannya tidak, maka angkanya tidak relevan, karena menabung yang sehat bukan yang memaksa. Kita lanjut bagian 7. Menabung adalah permainan kesabaran. Menabung pada dasarnya bukan soal kemampuan teknis. Ini adalah permainan kesabaran. Banyak orang tahu caranya, banyak orang paham teorinya, tapi sedikit yang sanggup menunggu. Masalahnya bukan kurang informasi, melainkan ketidakmampuan bertahan saat hasil belum terlihat. Bagian 8. Hasil awal sering menyesatkan. Di fase awal, menabung terasa mengecewakan. Angkanya kecil, perubahannya hampir tidak terasa, dan di titik ini banyak orang berhenti. Padahal justru fase inilah yang menentukan apakah kebiasaan akan hidup atau mati sebelum matang. Bagian 9. Waktu bekerja dalam diam. Waktu tidak bekerja dengan suara keras. Ia bekerja dalam diam, tanpa notifikasi, tanpa perayaan. Dan karena itu, kita sering meremehkannya. Yang sabar jarang terlihat hebat di awal, tapi sering paling jauh di akhir. Bagian 10. Menabung bukan untuk menang, tapi untuk bertahan. Tujuan utama menabung bukan memenangkan permainan, tapi tetap berada di dalam permainan. Cadangan ada bukan agar kita terlihat pintar, tapi agar satu kesalahan tidak menghapus seluruh perjalanan. Bagian 11. Kita sering salah membandingkan diri. Kita membandingkan nominal hari ini, bukan lintasan waktu. Kita melihat orang lain lebih besar tanpa tahu berapa lama mereka sudah berjalan. Perbandingan seperti ini hampir selalu membuat kita mengecilkan proses sendiri. Bagian 12. Keunggulan yang tidak bisa dibeli. Waktu adalah keunggulan yang tidak bisa dibeli. Ia hanya bisa diperoleh dengan memulai lebih awal dan bertahan lebih lama. Tidak ada jawaban pintas untuk mengganti durasi. Bagian 13. Konsistensi terasa membosankan. Konsistensi tidak terasa heroik, ia terasa monoton, biasa, hampir tidak layak diceritakan. Tapi justru karena tidak dramatis, ia jarang mengundang kesalahan besar. Bagian 14. Intensitas sering rusak. Intensitas tinggi sering terasa meyakinkan. Menabung besar sesekali memberi ilusi kemajuan. Masalahnya, intensitas jarang bertahan lama, dan saat berhenti, seluruh ritme ikut runtuh. Bagian 15. Menabung adalah kebiasaan, bukan prestasi. Menabung bukan prestasi yang perlu dirayakan. Dia kebiasaan yang perlu dijaga. Begitu ia menjadi pameran, ia sering berubah arah dari perlindungan menjadi pembuktian diri. Bagian 16. Waktu memberi ruang untuk tenang. Orang yang punya waktu jarang panik. Mereka tidak tergesa menjual, tidak tergesa membeli, tidak terpaksa mengambil keputusan buruk karena tekanan jangka pendek. Bagian 17. Menabung adalah soal kontrol diri. Menabung pada akhirnya adalah latihan kontrol diri. Bukan tentang berapa banyak yang masuk, tapi tentang berapa banyak godaan yang bisa kita abaikan, dan kontrol diri selalu tumbuh perlahan. Bagian 18. Kita sering mencari angka yang memuaskan.
Kita ingin angka yang terasa layak, padahal yang dibutuhkan bukan rasa puas sesaat, melainkan proses yang tidak menyiksa. Angka yang tidak bisa dijalani selalu lebih berharga daripada angka yang terlihat hebat. Bagian 19. Menabung melindungi masa depan dari emosi hari ini. Emosi hari ini sering ingin meminjam dari masa depan. Menabung adalah cara sederhana untuk melindungi masa depan dari keputusan impulsif hari ini. Bagian 12. Pertanyaan paling jujur. Pertanyaan paling jujur soal menabung bukan berapa besar, tapi apakah ini bisa aku jalani tanpa membenci hidupku sendiri? Kalau jawabannya ya, kamu sedang berada di jalur yang benar. Penutup untuk video 7 dari The Psychology of Money. Menabung bukan tentang siapa yang paling besar hari ini. Menabung adalah tentang siapa yang masih berdiri 10 atau 20 tahun ke depan tanpa hidup dalam kecemasan. Buku ini tidak mengajarkan cara cepat menang. Buku ini mengajarkan cara tidak kalah dengan bodoh karena tergesa-gesa. Kalau ada satu pelajaran dewasa dari sini mungkin ini. Beri waktu kesempatan untuk bekerja, karena dalam jangka panjang waktu hampir selalu lebih adil daripada ambisi.